Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Yayasan Tafakuh Pidinduman Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar SSI MPIL. Yang kami hormati Rektor Institut Agama Islam Tafakuh Pidinduman Bapak Dr. Haji Ahmad Rozai Akbar SAG MH. Yang kami hormati Wakil Rektor sekaligus Direktur Pusat Pelayanan Terpadu Institut Agama Islam Tafakuh Pidinduman Ibu Kandidat Dr. Windayani MPD. Yang kami hormati Presiden Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selat Malaka Profesor Dr. S. Salahuddin Suyono. Yang kami hormati Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Duman yang diwakili oleh Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Bapak Agus. Yang kami hormati General Manager Dumai Pos Bapak Edwan Sani. Yang kami hormati Ketua Lembaga Penjamin Mutu Institut Agama Islam Tafakuh Pidinduman Bapak Dawami M. Ikom. Yang kami hormati Dekan di lingkungan kampus Institut Agama Islam Tafakuh Pidinduman. Yang kami hormati Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan seluruh dosen di lingkungan kampus Institut Agama Islam Tafakuh Pidinduman. Dan yang kami banggakan seluruh tamu undangan pelepasan mahasiswa KKN lokal dan internasional Angkatan 19 tahun 2024 dan PPL Angkatan Tempur tahun 2024 Institut Agama Islam Tafakuh Pidinduman. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di aula Institut Agama Islam Tafakuh Pidinduman dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, untuk menunjukkan semangat kebangsaan, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang mana akan dibantu oleh saudari Sezima. Kepada saudari Sezima, kamu bersilakan.
الغفور الشكور العليم الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين المحيي المميت الحي القيوم الواجد المحسن الجامع الغني المغني المانع طاعتك سيدنا محمد وعلى آلك ومداد كلماتك كلما ذكري Masyarakat Institut Agama Islam Taufaku Fitinduman Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar SSI MPIL. Kepada Bapak kami persilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi kullihim ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. As you know, yang hari ini bersama kita selaku Presiden Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selat Melaka yang saya hormati Pak Agus ya dari imigrasi. Kalau Malaysia imigrasi apa? Immigration ya, immigration. Beda sikit ya, sikit besar ya. Pak Adinda, siapa tadi Pak tadi? Pak Reza. Adinda kita ini dari HI ya. Jadi kalau saya dulu dari MIPA, beliau HI, Hubungan Internasional di Universitas Riau ya. Rupanya sama-sama alumni. Yang saya hormati Pak Rektor ya, Pak Dr. Rozai. Yang saya hormati Wakil Rektor yang sebentar lagi juga Dr. Hidayani ya. Beliau hampir sudah sampai di TB lah ya, hampir sudah tertutup dan terbuka di Wisma. Yang saya hormati Bapak-bapak Ibu, para dekat, ada Ibu Susiana, ada Ibu Tuti, ada Ibu Nenek datang ya. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua Prodi, Ketua LPM, Pak Dr. Faisal Nur Matias, Pak Dr. Basidi, ada Pak Dr. Wiwit. Nah, ini dokter-dokter baru nih, dokter tahun tinggi ini. Kalau Haji di tahun tinggi, ini dokter tahun tinggi, dia masih semangat ya. Pak Dr. Dewi ya. Doakan kita sedang fokus untuk membuka program studi S2 PAI, Pendidikan Agama Islam ya. Jadi dalam waktu dekat kita akan siapkan Pak Dewi biar ngajar pasca lagi ya. Maka nanti kita kerjasama dengan MyPos nih, kita hormati nih. Tegak dulu Adinda saya Iwan ini yang baru beberapa hari ini. Dia adalah MyPos ya. Nah, GM MyPos dan insya Allah nanti kita akan coba MOU dengan MyPos ya. Mungkin kalau bisa memanfaatkan ruang MyPos itu untuk pasca sarjana kita. Pak Wiwit ya. Semangat Pak Wiwit nih ya. Kalau ya artinya kita akan buka itu program studi pendidikan agama Islam. Rasanya sudah cukup kalau untuk pendidikan agama Islam sudah cukup ya. Kita bisa untuk membuka pasca sarjana. Apalagi nanti tambah Ibu Dayani, ada Pak Rasidi, ada Pak Denny, ada Pak Wiwit dan ditambah yang lain lah ya, cukup insya Allah. Nah, seperti mana biasa ada dua KKN lokal dan KKN internasional. Kedua-duanya penting, tetapi memiliki perbedaan kepentingannya. Ya. Kalau yang di internasional kepentingannya adalah penyelamatan institusi. Ya, penyelamatan institusi pertama dari akreditasi supaya akreditasi kita full ada bidang internasional. Saya berterima kasih kepada Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selat Melaka
yang pada tahun ini menajak kolaborasi KKN internasional yang diikuti oleh Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai dan UIN Suska. Jadi UIN Suska ikut jadi bergabung. Kemarin tentunya Padang Sidempuan, ya, IAIN Padang Sidempuan mau ikut, tapi akhirnya tidak jadi. Ya. Saya juga berterima kasih kepada UITM Melaka yang memberikan apresiasi luar biasa. Saya juga berterima kasih kepada Mikos Melaka yang memberikan apresiasi luar biasa. Kita berterima kasih juga kepada Cara Hulu Hotel, Masjid Kampung Hulu, Al-Khawarizmi. Ya, Al-Khawarizmi ini adalah di bawah MAIM, Majelis Agama Islam di Kerajaan Melaka. Alhamdulillah kita diterima. Jadi semua tempat-tempat yang saya sampaikan ini insya Allah diterima. Dan satu lagi adalah Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Jadi memang untuk KKN internasional ini banyak tempat bagus yang akan dituju. Mulai dari kolokium di UITM Melaka, terus nanti tempatnya pengabdiannya di Masjid Kampung Hulu. Masjid ini berdiri tahun 1600 ya, 1726. Bayangkan lama, ini sudah menjadi masjid yang dikawal oleh PBB ya. Kita juga nanti di Al-Khawarizmi pakai kelompok bintang. Doakan kita akan mendeklar untuk menyediakan laboratorium pelakian di Kota Dumai. Rupanya Dumai ini kawasan pemantauan yang bagus Pak Reza, untuk di Riau. Kalau kita punya kan paling tidak tinggi juga lah kita orang Dumai. Laporan dari Dumai nyatakan ada bulan tak ada Pak Pesora. Ditanya kan gitu ya. Rupanya tak ada. Nah ini yang kita terus bekerja sama dengan Al-Khawarizmi di Tanjung Bidara Melaka untuk membagikan pengetahuannya dalam pemantauan anak bulan. Dan kalau lebih untung lagi, mau untung dia tak kasih alat ke kita, ya. Kita jadikan ruangan tinggi saja, ya kan. Nah, saya berterima kasih kepada Anda semua yang juga mengikuti KKN lokal. KKN lokal ini penting dalam rangka memberikan apresiasi, menunjukkan cita rasa kita di tengah masyarakat. Hampir di semua tempat, mulai dari Rupat sampai ke Bukit Batu, ya, kehadiran mereka disambut dan kepergian mereka ditangisi. Jangan sampai nanti yang di Bengkalis ini kepergiannya pakai tepung tahu orang. Elunglah cepat anak KKN ya Tafakuh itu kembali. Jangan sampai seperti itu. Mengabdi di sana, ya, lakukan yang terbaik di sana. Tambahkan hati di sana, karena ini adalah komunitas kita. Kita sudah menunjukkan bukti di Rupat kita berhasil, ya. Di di Bukit Batu apalagi luar biasa, ya, sampai hubungan silaturahmi juga masih baik sampai hari ini. Ya, tolong ini betul-betul dipelihara. Yang KKN internasional, jaga etika Anda. Kemarin Pak Farid sudah lama bersumber dalam, ya. Saya dulu aja jaringan ya, Pak Farid bersumber malah mau begini. Iya betul kan, malah kan? Jadi sudah saya tak perlu sampaikan lagi, cukup. Yang untuk PPL, ya, bagi anak-anak yang mengikuti PPL, jadikan PPL ini sebagai kawah candara di muka keilmuan. Ambil kesempatan untuk memahami semua fenomena yang ada di tempat Anda PPL. Setiap hari harus ada yang ditulis. Jangan menganggap hal-hal itu biasa. Selalu saja kita melihat apa yang terlintas di hadapan kita itu sebagai hal yang biasa, tak kita tulis. Tapi bayangkan ketika sesuatu ditulis, dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka rajin-rajinlah menulis ketika Anda berada di tempat PPL. Jangan sampai nanti begitu menulis skripsi, ya, latar belakang kawasan kajian, satu paragraf, itu kan gila namanya, itu menghina tempat kajian namanya. Kalian berkaji di SMA itu berdiri dalam litang kedah yang mendirikannya itu. Berapa banyak investasi pemerintah, kalian hanya menggambarkannya itu satu paragraf. Saking tak bisa menulisnya, saking tidak mengumpulkan tulisan ketika Anda PPL. Jadi di waktu PPL itu kenali semuanya. Kalau belum letak toiletnya di mana pun Anda sudah detail betul.
kampus itu toiletnya ada sekian, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Tempat istirahatnya ada di sini. Semuanya ditulis, dan itu ilmu yang harus kita curi dari Belanda. Orang Belanda itu sudah rajin menulis, kita tak rajin menulis, kita buat status, ya, kita buat status kita pamer satu, apa kan? Pamer satu, sudah itu hot, sudah itu menyerang orang. Kenapa kita tidak menulis? Mulailah menulis. Yang paling menyedihkan, dia meneliti tentang Institut Agama Islam Tapak Fidil Rumai, menjadi mahasiswa di sini selama 4 semester. 3 paragraf tentang Yai Tapak Fidil. Bayangkan 3 paragraf. Kan sedih kayaknya. Udahlah 3 paragraf, taklah punya rujukan. Kan ampun kita namanya. Pak Ketua Kadin silakan. Pak Kadin, kita kalau alumni Pepi, ya. 7 kursi lagi bisa duduk sana. Ya, kita tak punya Pak, betulnya tidak punya fakultas jadi pengusaha. Tapi tiba-tiba alumni jadi pengusaha, berarti itu kan sesat di jalan yang benar. Ya, kalau alumni jadi kadin itu luar biasa. Terima kasih atas kedatangannya Pak. Sebetulnya saya juga mendapat Timur Kita, ya, Pak Timur Kita salah, dia tidak bisa hadir. Tadi malam dia menyampaikan saya tapi hadir kita mempersiapkan acara pelantikan tanggal 28 itu. Saya juga pelantik Pak. Jadi itu punya enjoy ya. MII juga, Persatuan Inyo. Ya. Baik, barangkali itu PPL. Saya tidak terlalu banyak menyampaikan tentang PPL. Itu yang terpenting. Andai kata Anda ingin menjadikan tempat PPL sebagai kawasan penelitian Anda, terutama syariah ini, saya ingatkan sedikit. Mohon maaf saya ambil waktu. Syariah ini kan sederhana. Kalau Anda misalnya PPL di kantor tua, apa tidak ada fenomena di kantor tua yang bisa Anda angkat sebagai kajian di syariah? Apa tidak ada di pengadilan agama itu tak bisa Anda angkat sebagai ini menerawang tak sampai ke mana, langit ke-7. Kaki tak sampai ke bawah, kajiannya tentang maqasid syariah. Wahbah Zuhaili tak pernah buka. Kitab-kitab muktamarah tak pernah buka. Macam mana tak usah lagi, Pak Rektor tak usah lagi kajian-kajian dari itu Pak Rektor. Cukup sirat taklid, betul tidak kuah-kuah membacakan sirat taklid sesuai tidak dengan ketentuan syariah dalam pembacaan sirat taklid misalnya. Lakukan analisis mendalam, apa betul sirat taklid itu penting dalam kaidah syariah. Itu menjadi menarik, ya. Contoh misalnya putusan pengadilan nomor sekian tentang perceraian di anak. Ya, tolong tolong betul. Kalau tarbiyah saya tidak kawal lagi, sudah bagus. Kasih tepuk tangan juga. Tinggal metodologi dan sebagainya itu biasalah, itu ada biasa. Tapi kalau syariah kita batasi, muamalah tolong kajiannya DSN saja, putusan DSN, Dewan Syariah Nasional itu sudah cukup bagi Anda. Misalnya bagaimana DSN dalam menetapkan jual beli online, bagaimana itu sudah cukup, ya. Yang implementatif, untung saya doakan para alumni nantinya bisa jadi hakim, bisa jadi Dewan Pengawas Syariah, bisa jadi ketua, bisa jadi penghulu, bisa jadi penyuluh. Ya, tak usahlah menghayal-hayal lagi. Saya tahu Anda memang judulnya berat, tapi judul itu pasti dapat dari internet. Tak ada gunanya, Anda hafal pun tak ada gunanya, Anda tak paham. Ya. Ini mohon maaf di forum ini saya sampaikan ke ibu dekannya ada. Ibu dekan syariah apa tak ada Pak? Coba sampaikan ke ibu dekan syariah. Tak ada lagi yang namanya Pak Rektor. Mohon maaf nih Pak Rektor. Ya kalau LPM kita yayasan ya Pak Rektor. Ya. Jadi boleh lah Pak Rektor ini kan. Tapi kan ini untuk kebaikan kan. Mengingatkan untuk kebaikan itu penting. Kenapa? Biar sikit asal dapat, biar sikit asal dia bermakna. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Prof. S. Salahuddin Suyurno, agak panjang sedikit, sahabat saya yang saat ini berada di Kuala Lumpur. Beliau adalah beliau adalah wakil dekan akademik pengajian Islam Contemporary di UITM Shah Alam. Jadi
pusatnya. Jadi di ITM itu ada 34 kampus, pusatnya itu berada di Shah Alam, dan beliau adalah salah satu wakil dekan Fakultas Islamic Contemporary di sana di Shah Alam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Presiden Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selat Malaka, Profesor Dr. S. Salahuddin Suyono. Kepada Bapak kami persilakan. Anda pengurusi majlis yang dihormati Dr. Riza Akbar selaku Ketua Yayasan IITF Dumai merangkap Sekretaris Jeneral PIPSM, yang dihormati Dr. Azrai Akbar Rektor IITF Dumai, seterusnya yang dihormati Bapak Agus pada sesi lalu lintas migrasi kelas 1 Kota Dumai, yang berbahagia Bapak Irwan Sani, Ibu Widayani, Bapak Dawami, serta rekan-rekan yang hadir, para penasihat dan juga wakil Akademi Pengajian Islam Contemporary SISU ITM Melaka yang sempat bersama-sama dengan majlis pelepasan KKN PPL pada pagi yang barakah ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita rakamkan, dan terima kasih kepada seluruh barisan rakan-rakan yang sama-sama menjayakan KKN dan PPL yang telah dirancang selama ini. Saya bagi mewakili PIPSM selaku Presiden Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selat Melaka meraihkan keterlibatan mahasiswa-mahasiswi dalam rangka mengerjakan KKN dan juga PPL bagi menunjukkan betapa kolaborasi itu sangat penting dan sangat diperlukan dalam dunia moden pada hari ini. Dan kami di ASIS, khususnya Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Melaka, sangat-sangat berbesar hati dengan kerjasama yang sangat baik dan bagus ini. Bapak Ibu yang hadir, mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi, kalau tadi Bapak Dr. Riza ada menyebut tentang akan ada wujudnya satu skop pengajian ataupun penelitian tentang astronomi, dan untuk pengetahuan hadirin, Bapak Ibu yang hadir, mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi, alhamdulillah saya telah sempat bertemu dengan rekan-rekan yang memiliki kepakaran khususnya dalam bidang cakrawala ini, dan mereka sangat berbesar hati untuk membantu IITF Dumai dalam rangka mewujudkan apa yang disebut sebagai astronomi Islam, insyaAllah. Dan janji ini akan saya bantu Dr. Riza serta tim rekan-rekan dari IITF Dumai untuk menjayakan hasrat yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat murni ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mewakili Melaka juga, terima kasih kepada Pak Rizal yang sudi memilih UiTM Melaka ini untuk rakan kolaborasi, dan insyaAllah pada hari Jumaat yang akan datang nanti kita akan bertemu muka, bertatap wajah di UiTM Kampus Bandaraya untuk diadakan seminar dan sebagainya. Jadi bagi pihak PIPSM, insyaAllah jaringan yang sangat baik, jaringan yang sangat bagus, terutama dalam bidang keilmuan dalam rantau di Selat Melaka ini sangat-sangat diharapkan mampu menghasilkan bentuk-bentuk penulisan, riset, kerjasama, penelitian dan sebagainya yang boleh meninggikan lagi martabat keilmuan Selat Melaka yang kita cintai, insyaAllah. Jadi sekadar ini kata-kata haluan dari saya selaku Presiden PIPSM. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Rizal dan seluruh tim pengusaha kepada menjayakan KKN dan juga PPL pada kali ini. Semoga usaha kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukuah dan salam. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Dumai, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, kepada Bapak Agus kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang saya hormati Bapak Ketua LP2MI Pak
Pelatih Dumai Bapak Haji Rizal Akbar, yang saya hormatin Bapak Rektor, kemudian yang saya hormatin Pak Iwan Jen Dumai Posbay, kemudian izin yang saya hormatin Bapak yang hadir di kesempatan ini, dan yang saya hormatin para dosen, guru besar di YAIN Tafakkur Fiddin. Serta yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi yang dalam sesaat lagi mungkin akan melaksanakan PPL, kemudian kalau dulu Kerta KKN, kuliah kerja nyata. Mungkin pertama dan yang paling utama saya mengucapkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah diberikan kesehatan. Mohon izin Bapak, saya juga masih baru dan ada diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, bertatap muka kepada sivitas akademika, kemudian kepada mahasiswa-mahasiswi yang hadir di gedung aula ini. Kemudian selawat dan salam kalau kita panjatkan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Rektor dan para dosen serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang hadir, tadi saya juga disampaikan memberikan sambutan kepala kantor. Mohon izin memperkenalkan diri, saya kasih lalu lintas keimigrasian, karena tadi disampaikan nanti ada PKL ke luar negeri. Jadi ada maksudnya ada yang kuperta di luar negeri, artinya akan berhubungan sedikit banyaknya berhubungan dengan keimigrasian. Nah, kemudian Pak Kepala Kantor tidak bisa hadir dan diwakili oleh saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait keimigrasian. Jadi perlu kami sampaikan, mungkin tak banyak, bahwa untuk kita ke luar negeri itu memang identitas diri itu akan digantikan dengan dokumen perjalanan Republik Indonesia, yaitu paspor. Nah, kalau seandainya nanti sampai di, mungkin sudah ada yang pernah ke luar negeri dan ada juga yang belum, sampai ke luar negeri itu yang ditanya bukan what is your ID, bukan ditanya yang mana ID misalnya KTP itu, enggak, yang ditanya paspor. Jadi dalam undang-undang keimigrasian nomor 6 tahun 2011 itu untuk masuk setiap orang bagi WNA, WNI juga termasuk di situ, masuk dan keluar atau keluar wilayah Indonesia harus melalui tempat pemeriksaan keimigrasian. Nanti rekan-rekan semua akan mengetahui tempat pemeriksaan keimigrasian itu imigrasi di TPI. Kalau seandainya ini nanti lewat di sini ada kapal feri yang reguler, nanti pemeriksaan dari imigrasi itu akan diberikan tanda peneraan cap untuk keluar. Kemudian juga nanti di luar negeri juga akan, di Malaka juga akan diberikan peneraan cap untuk masuk. Jadi yang akan diminta adalah dokumen keimigrasian DPRI. Nah, itu juga ada batasan limitan waktu untuk stay di sana. Nah, kalau seandainya Jakarta tadi sampaikan bahwa ini tidak menggunakan visa karena kita ke Malaka, ke Malaysia, jadi tidak menggunakan visa. Tapi limitnya tidak lebih dari 30 hari. Kalau seandainya lebih dari 30 hari, maka dia akan dikenakan namanya overstay. Nah, ketika kena overstay, di sana akan kena hukum keimigrasian yang di sana. Nah, kemudian juga pesan kami yang disampaikan oleh Kepala Kantor, karena ini nanti kukerta di luar negeri, ini saya sangat appreciate Pak. Jadi terkejut saya, luar biasa ya bisa kukerta di luar negeri ya gitu. Jadi saya sudah berbincang-bincang, ternyata ini program yang sangat luar biasa. Jadi berpesan kepada kawan-kawan mahasiswa untuk jangan menyia-nyiakan kukerta yang di luar negeri nantinya, untuk bisa mengambil ilmu-ilmu yang ada di sana dan kita diterapkan, karena akan berbeda dengan yang di lokal mungkin Pak ya.
Nah, bukan berarti juga di sini juga ada peserta yang di lokal sendiri di Indonesia sendiri. Sama, inilah waktunya kita untuk mengimplementasikan apa yang kita ada, yang kita dapatkan kepada masyarakat. Karena kita udah di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi kalau saya teringat waktu jadi mahasiswa, Pak, ketika Kukerta itu, saya kebetulan dari Jambi, Kukertanya di desa Kedemangan. Saya teringat banget seperti itu, karena masyarakat itu taunya apapun bentuknya, kegiatan apapun udah mahasiswa. Karena mahasiswa itu taunya awal atau mau katanya. Mahasiswa itu tahu segala-galanya. Nah, jadi kita udah harus siap. Apapun bentuknya kita udah harus siap seperti itu, dan banyak ilmu yang kita dapat nantinya ketika seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami cuma pesan karena berkaitan tentang keimigrasian untuk dokumen perjalanan Republik Indonesia, paspor yang telah rekan-rekan mahasiswa pegang saat ini untuk dijaga ketika di luar negeri. Jangan sampai hilang. Ketika hilang, kita tidak bisa pulang. Maka kita akan berurusan dengan KBRI sana untuk buat SPMP namanya, surat perjalanan laksana paspor. Makanya DPRI nanti paspor itu harus dijaga, benar-benar dijaga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajer Dumai Pos, yakni Bapak Edwan Sani SEMM, kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Datang pertama ke Dumai langsung jadi pulang sambutan. Terima kasih kepada Pak Rektor, Bang Ijar, senior kami, Pak Agus, Pak Dulfaida. Ini saya karena di depan mahasiswa nih Pak agak grogi, karena mahasiswa itu pergerakan biasanya seperti itu. Saya mungkin tidak berpanjang lebar karena kami di Dumai Pos tetap fokus untuk memperhatikan tentang pendidikan Pak. Mungkin semalam diskusi sama Pak Dawam, karena Pak Dawam ini adalah senior saya di Riau Pos. Saya di Riau Pos, sebab itu saya ditugaskan di sini. Satu lagi untuk rekan-rekan, adik-adik semua yang KKN, tentu kata Pak Agus tadi, kalau kita KKN pasti kalau mahasiswa itu serba tahu. Betul kata Pak Agus. Jadi kalau kita KKN memang harus siap mental. Jadi semua bisa olahraga, bisa jadi ustaz, bisa, pokoknya semua bisa. Pokok masyarakat tak peduli ya. Pokoknya jadi panitia apapun disuruhnya kita. Gitu lah. Apalagi 17-an dekat lagi. Mungkin pesannya seperti itu aja, siap mental. Lalu itu satu lagi, kita kan zaman teknologi tinggi seperti sekarang ini, semua informasi bisa. Yang paling penting itu ya siap mental, sehingga kita bisa komunikasi baik dengan masyarakat yang ada baik di Malaysia maupun di sini. Satu lagi, KKN ini juga promosi untuk kampus kita gitu. Kalau kita baik saat KKN, mungkin masyarakat akan mengenal dan mungkin mereka akan, seandainya ada anak mereka, mengumpulkan di sini. Jadi kesan itu sangat diperlukan, sehingga kita berilah yang terbaik saat KKN. Kalau kita, karena KKN ini juga pengabdi untuk mengaplikasikan ilmu kita saat kuliah. Rasanya tak bisa berpanjang-panjang nih menjadi Pak Azrain, karena agak grogi.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan SK peserta KKN lokal dan internasional serta PPL oleh Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yakni Bapak Muhammad Firdaus SSC MH. Kepada Bapak, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Bapak Rektor, Bapak Dr. Haji Ahmad Abdullah Akbar, SAG MH, kemudian Bapak Ketua LP2M, Institut Agama Islam Kabupaten Dumai, Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal SSI MPL. Izinkan saya untuk membacakan surat keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Tafaqquh-Fiddin Dumai nomor 01-3/2-Romawi/7/2024 tentang penempatan peserta kuliah kerja nyata pesisir Selat Melaka KKN lokal dan internasional angkatan 19 tahun 2024. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Tafaqquh-Fiddin Dumai menimbang 1. Pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata pesisir Selat Melaka lokal dan internasional IAI Tafaqquh-Fiddin Dumai angkatan 19 tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni sampai dengan 2 September 2024, bahwa untuk memenuhi poin 1 di atas perlu ditetapkan penempatan peserta KKN angkatan 19 tahun 2024 dalam satu surat keputusan. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil keputusan rapat koordinasi pengurus Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Tafaqquh-Fiddin Dumai tanggal 1 Juli 2024 menetapkan penempatan peserta dan lokasi penempatan kuliah kerja nyata lokal dan internasional angkatan 19 tahun 2024 sesuai daftar lampiran surat keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dan kelemahan di dalamnya, maka sewaktu-waktu dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Dumai 9 Juli 2024 Masehi bersamaan dengan 3 Muharram 1446 Hijriah. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ketua Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar SSI MPL ditanda tangani. Lampiran surat keputusan nomor 01.342/KL.2 Romawi /7 Romawi /2024 KKN lokal atau daerah. Pertama, kelurahan atau desa Selat Baru. Yang kedua, kelurahan atau desa Resah, Kecamatan Bantan. Dosen pembimbing Dr. Denny Suryanto MPD. Dumai 9 Juli 2024 Masehi bersamaan dengan 3 Muharram
1446 Hijriah. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Ketua Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar, SSI MPhil, ditandatangani. Kemudian yang kedua, lampiran surat keputusan nomor 01.342/KL.2 Romawi /7 Romawi /2024 KKN Internasional. Peserta 32 orang. Lokasi Kota Melaka, Malaysia. Dosen pembimbing yang pertama Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar, SSI MPhil. Yang kedua Dr. Haji Ahmad Rozai Akbar, MH. Yang ketiga Dawami Esos MIKO. Yang keempat Muhammad Farid Firdaus, SSC MH. Dumai 9 Juli 2024 Masehi, bersamaan dengan 3 Muharram 1446 Hijriah. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Ketua Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar, SSI MPhil, ditandatangani. Kemudian surat keputusan tentang program pengalaman lapangan. Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Tafakuddin Dumai nomor 01.341/KL.2/7 Romawi /2024 tentang penempatan peserta program pengalaman lapangan tahun 2024. Menimbang 1. Pelaksanaan kegiatan program pengalaman lapangan Institut Agama Islam Tafakuddin Dumai tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli sampai dengan 23 September 2024. Kedua, bahwa untuk memenuhi poin 1 di atas perlu ditetapkan penempatan peserta PPL tahun 2024 dalam satu surat keputusan. Mengingat 1 dan seterusnya memperhatikan hasil keputusan rapat koordinasi pengurus Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Tafakuddin Dumai tanggal 1 Juli 2024 menetapkan: pertama, menetapkan penempatan peserta dan tempat pelaksanaan PPL tahun 2024 sesuai daftar lampiran surat keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dan kelemahan di dalamnya, maka sewaktu-waktu dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Dumai 9 Juli 2024 Masehi, bersamaan dengan 3 Muharram 1446 Hijriah. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Ketua Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar, SSI MPhil, ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 01.341/KL.2 Romawi /7 Romawi /2024. Tempat PPL SMP Negeri 5, SMP Plus Tahfidzul Quran wal Hadis, SMP Negeri 3 Dumai, SMP Negeri 13 Dumai, MTS Yamas, dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Imam Wahyudi, MPDI. Kemudian SLB Harapan Bunda, SMP IT Basma, MAN 1 Dumai, SMK Taruna Persada, dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Tuti Saprianti, MPD. Kemudian SMP Negeri 7 Dumai,
MA Yakni Dumai, SMP Yayasan Marwah Bangsa, dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Eka Sukmawati. Kemudian MTS Nurul Islam, MA Nurul Islam, SMP Negeri 6 Dumai, SMA Negeri 4 Dumai, dengan dosen pembimbing lapangan Dr. Wiwit Hadi Sumitra MPD. Kemudian MTS IAPI dan SMK Budi Dharma, dengan dosen pembimbing lapangan Dr. Rasidi MPDI. Kemudian SMP Negeri 14 Tanjung Palas, dengan dosen pembimbing lapangan Dr. Kandidat Widayani MPD. Kemudian SMK Negeri 6 Dumai, SMP Negeri 20 Munda, dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Herni Hartati MPD. Kemudian Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai, dengan dosen pembimbing lapangan Dr. Faisal SSI MD. Kemudian Kantor Wali Kota Dumai, dengan dosen pembimbing lapangan Tengku Mahesa Khalid MM. Kemudian Pengadilan Agama Kota Dumai, dengan dosen pembimbing lapangan Susiana MA. Kemudian Pengadilan Negeri Dumai kelas 1A, dengan dosen pembimbing lapangan Neneng Desi Susanti MSy. Kemudian Kantor UA Dumai Selatan, dengan dosen pembimbing lapangan Khairul Azmi SHI MD. Kemudian Sekretariat Daerah Kota Dumai, Dinas Dukcapil Kota Dumai, Dinas Kesehatan Kota Dumai, kemudian BKP SDM Kota Dumai, Perundang Tirta Dumai Bersemai, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kota Dumai, KPU Kota Dumai, Lab R Kota Dumai, Kantor Camat Rupak, UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Rupak, Kantor Desa Sukarjo Mesin, Kantor Desa Pangkalan Pinang, kemudian UEK Kelurahan Terkul, dengan dosen pembimbing lapangan Muhammad Farid Firdaus MH. Dumai 9 Juli 2024 bersamaan dengan 3 Muharram 1446 Hijriah. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ketua Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar SSI MPil ditanda tangani. Demikianlah surat keputusan ini. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan, pulangnya lewat Balikpapan, SK peserta sudah dibacakan. Program KKN dan PPN resmi dibuka. Acara selanjutnya penyematan secara simbolis pelepasan KKN lokal dan internasional angkatan ke-19 tahun 2024 kepada mahasiswa atas nama Muhammad Iqbal, M. Rizal, Sulastri, dan Fadilah Agung Soleh dapat mengambil tempat. Dan dihadiri oleh Ketua Kadin Dumai.
Bapak Denny Suryanto, MPD, kepada Bapak kami persilakan. Kami jemput kepada Bapak Imam Wahyudi, MPD, Ibu Tumi Syafiqiyati, MPD, Ibu Eka Sukmawati, MA, Bapak Dr. Rashidi, MPD, Ibu Dr. Wiwit Hadi Sumitro, MPD, Ibu Dr. Windaini, MPD, Ibu Herni Hatati, MPD, Bapak Dr. Faisal, MM, Bapak Tengku Mahesa Khalid, MM, Ibu Susiana, MA, Ibu Neneng Desi Susadi, MSI, Bapak Khairul Azmi, MI, dan Bapak Muhammad Firdaus. Tahan dulu 1, 2. Okey. Maju. Okey, apa ni? Boleh pulang, boleh murid. Pak bukan begitu murid. Ikut tu sudah pergi murid. Okey. Satu lagi. Lah deh. Okey. Keluar. Jangan laju. Kalau dengan imigrasi mudah. Kami imigrasi kan di Indonesia. Kalau ada kartu itu satu je. IDSN kepada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Dumai yang diwakili oleh Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar, SSI MPIL, dan Pak Agus disilakan untuk dapat mengambil tempat. Foto bersama seluruh peserta KKN lokal yang dalam hal ini akan dipandu oleh Kak Sezri. Sekali lagi semangatnya, kepalkan tangan. 1, 2, 3. Ini putingnya mana? Nanti ujung-ujungnya bisa tag juga. Foto, ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga berjalan lancar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, betul kan? Dia pergi ke Melaka terus tak pakai paspor. Dia pergi ke Malaysia tak pakai paspor. Tapi tak pakai paspor.